Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la halla wa la quwata illa billah ma ba'du. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas berkat limpahan rahmatnya Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, kemauan untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa mengasah pikiran. Maka dengan nikmat kemauan belajar ini, maka bertambahlah pengetahuan kita dan bertambahlah potensi yang ada pada diri kita, sehingga pengetahuan dan potensi itu bisa membantu kita untuk dapat menjadi masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Salawat serta salam tanpa juga tercurahkan kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembuatan video kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan tentang teori belajar, menyangkut tugas dari strategi pembelajaran. Maka izinkan kami dalam pembuatan video ini untuk menyampaikan teori belajar serta penerapannya dalam pembelajaran. Seperti itu. Sebelum masuk kepada teori belajar, sedikit kami mengulas kembali tentang pengertian belajar. Ternyata belajar itu pengertiannya sangat banyak sekali yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu yang kami pahami tentang pengertian belajar yaitu adalah belajar adalah proses pendewasaan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, meliputi pengarahan, pemberian motivasi, pemberian pengalaman, memberikan nasihat, dan mentransfer ilmu pengetahuan. Sehingga seseorang yang lebih muda dapat lebih berkembang kemampuannya dan dapat menjadi manusia yang utuh sepenuhnya nantinya. Itu salah satu pengertian daripada belajar yang kami pahami. Kemudian belajar ini ada macam-macam caranya. Jadi nggak cuma kita belajar monoton saja, tapi belajar itu berbagai macam cara. Terlebih lagi pada zaman seperti ini, zaman teknologi, kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa mendapatkan informasi teknologi untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk belajar. Nanti itu ada namanya teori semerantik. Teori pertama yang kami akan bahas yaitu adalah teori belajar, yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini berorientasi pada perubahan tingkah laku peserta didik. Itu yang menitik beratkan di situ. Di samping proses belajar mengajar, maka teori behavioristik ini yaitu dapat diliputi atau dapat dicakup dengan respon peserta didik. Ketika peserta didik merespon pembelajaran, kemudian ada perubahan tingkah laku pada peserta didik, maka itulah adalah teori behavioristik. Seperti itu. Jadi orientasinya adalah perubahan tingkah laku, kemudian prosesnya yaitu adalah respon siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti itu. Jadi siswa ini pasif mendengarkan, kemudian merespon guru, dan ada perubahan tingkah lakunya. Itu salah satu contoh cara belajar behavioristik. Teori ini dikemukakan oleh John B. Watson yang menganggap adalah bahwa fokus utama studi psikologi adalah perilaku. Itu salah satunya teori belajar. Kemudian yang kedua, kemudian cara menerapkannya. Cara menerapkan teori behavioristik ini yaitu bagaimana cara kita memancing respon peserta didik. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan reward kepada peserta didik yang ingin merespon pembelajaran, sehingga dengan reward itu mereka lebih bersemangat ataupun mencari jawaban atau mencari respon pada pembelajaran kita. Seperti itu calon-calon guru insya Allah. Kemudian ada yang kedua, teori belajar konstruktivisme, yaitu proses pembelajaran adalah proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, kepada siswa, atau nama lain dari bahasa Inggris adalah student-centered learning, yaitu pelajar adalah pusat daripada pengetahuan atau pembelajaran. Jadi teori ini mendukung namanya proses belajar kemandirian. Seperti itu. Beda dengan behavioristik yang sebelumnya. Teori behavioristik yaitu gurunya yang aktif, muridnya pasif,
tapi memberikan respon. Tapi kalau konstruktivisme, yaitu gurunya justru malah pasif tapi muridnya yang aktif untuk mencari ilmu, mencari informasi sendiri, seperti di bawah pengawasan dari seorang guru. Jadi informasi yang didapatkan oleh murid nanti, pengetahuan yang didapatkan nanti tidak menyimpang jauh. Guru masih tetap wajib untuk mengawasi dalam pembelajaran seperti ini. Kemudian cara menerapkannya yaitu penerapan teori ini menerapkan pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja dalam kelompok. Nah, nanti dalam kelompok itu siswa baru akan dalam kelompoknya mereka akan belajar sama-sama, mereka akan mencari informasi sama-sama, kemudian mereka akan mengelola ilmu itu bersama-sama, sehingga guru tidak perlu capek, tidak perlu repot dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, teori belajar humanistik. Dari kataannya saja humanistik, human itu kan artinya manusia. Teori belajar humanistik itu berorientasi atau tujuan pendidikannya yaitu adalah mendorong siswa menjadi pribadi yang independen, mandiri, percaya diri, realistis, kreatif, dan fleksibel. Jadi teori ini mendukung itu yang namanya rehumanisasi, yaitu proses untuk meninggikan atau memanusiakan manusia. Seperti itu. Teori belajar humanistik menekankan bahwa memanusiakan manusia adalah tujuan utama dari proses pendidikan atau pembelajaran. Sehingga dengan teori ini, keberhasilan belajar peserta didik adalah ia bisa mengenal diri sendiri dan lingkungannya secara baik. Seperti itu. Nah, kemudian penerapannya seperti apa? Penerapan teori humanistik ini. Penerapannya itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menghargai siswa. Kemudian mengintegrasikan kegiatan yang membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial. Jadi ketika siswa belajar, kemudian dia mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian di balik pengetahuannya itu ada perubahan sikap yang dimana sikap itu dapat berdampak baik dan manfaat bagi orang lain, maka itu adalah cara kerjanya teori belajar humanistik. Kemudian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini menekankan pada hasil pengajaran itu sendiri. Teori ini yaitu adalah kemampuan manusia atau secara mental untuk mengamati, menilai, menyangka, dan mengkritisi sesuatu. Jadi pada teori ini yaitu siswa itu nggak pasif. Ketika guru menyampaikan informasi, guru mentransfer ilmu, siswa itu nggak pasif, nggak diam begitu saja. Palingan ada respon atau bahkan palingan ada sanggaan yang diberikan kepada siswa kepada pembelajaran guru. Bukannya untuk membantah, tapi untuk kita mengajarkan siswa agar berpikir kritis. Bisa jadi siswa kita lebih pandai daripada gurunya, seperti itu. Kemudian cara penerapannya yaitu adalah penerapan belajar berbasis adalah masalah untuk mendorong siswa. Berikan siswa suatu masalah, berikan siswa pembelajaran yang memiliki kasus ataupun keterkaitan, sehingga di balik itu siswa dapat berpikir kritis dan dapat menyanggah ketika guru menyampaikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang ia dapat sebelumnya, dia bisa memberikan argumennya sendiri seperti itu tanpa harus menghilangkan adab dan sopan santun lainnya. Itu salah satu cara kerja teori belajar kognitif. Kemudian yang terakhir, ini yang lagi viral. Teori belajar sibernetik. Teori ini tuh teori baru dibandingkan teori-teori sebelumnya. Karena teori ini tuh terbawa dengan adanya perkembangan zaman. Teori sibernetik ini memandang proses belajar sebagai pengolahan informasi. Sejalan dengan prinsip teori kognitif. Meski proses belajar penting, sistem informasi di mata ini tidak kalah penting. Sebab sistem informasi yang mempengaruhi keberlangsungan proses belajar. Jadi ini menitik beratkan pada ataupun berorientasi pada informasi yang didapatkan. Baik bisa didapatkan dari sosial media ataupun platform-platform lain. Di balik informasi itu nantinya kelak peserta akan mengolah sendiri dari informasi yang ia dapat. Di balik olahannya itu kemudian ia sampaikan kepada gurunya. Jadi peserta didik ini diminta untuk belajar sendiri, mencari informasi sendiri. Kemudian setelah dapat informasi itu, kita diskusikan dalam kelas. Kita diskusikan bersama guru. Apakah informasi yang kamu dapat ini suatu kebenaran ataukah sebuah kebohongan belaka? Seperti itu. Maka untuk penerapannya dalam proses
belajar seperti ini, yaitu adalah menggunakan platform online untuk kolaborasi dan berbagai informasi. Tadi yang kami sampaikan, informasi itu dapat banyak sekali kita dapatkan pada zaman ini tentunya. Maka di balik informasi itu, kemudahan teknologi ataupun kemajuan teknologi itu bisa jadi kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi, sehingga informasi yang ia dapatkan kita saring kembali dalam kelas, kemudian kita cari kebenarannya bersama, sehingga itu bisa menjadi tambahan ilmu yang didapatkan siswa tanpa harus dijelaskan oleh guru 100%. Seperti itu. Waalaikumsalam. Mungkin itu sedikitnya yang dapat kami sampaikan terkait pengertian belajar dan teori belajar. Mudah-mudahan sedikit banyak yang dapat manfaat bagi kita calon-calon guru nanti. Insya Allah belajar itu jangan buat belajar itu monoton, tapi jadikanlah belajar itu sebagai belajar yang menyenangkan sebagaimana main-main. Terkadang kita itu bisa mengikuti arus permainan, mengikuti arus yang sedang viral. Jangan kita monoton baku dengan satu metode. Mengapa kita tidak menggunakan metode lain yang bisa menarik perhatian siswa? Mengapa kita tidak menggunakan apa yang sedang digemari oleh siswa pada saat ini? Katakan mereka gemar dengan game online. Kenapa kita tidak menggunakan game online untuk belajar? Itu akan lebih mudah untuk menarik minat mereka, sehingga mereka memandang belajar bukanlah proses yang sangat monoton dan ataupun sangat membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.